Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca dengan makna ya. Saya dan Ustadz Salman Al-Farisi, kami memilih untuk mulai episode ini lebih ngobrol aja gitu. Betul, jadi supaya kerabat juga merasa terlibat, seolah-olah berada di dekat kita gitu. Ya. Dan walaupun nggak peduli lah episodenya udah episode berapa, kayak nggak penting sebenarnya episodenya itu nggak penting. Yang penting adalah apakah teman-teman ya, sahabat-sahabat itu bisa mengambil makna dari ayat yang dibahas oleh Ustadz Salman, sehingga ketika membacanya itu terkenang-kenang, oh iya, dan kemudian berinteraksi dengan dirinya. Saya sendiri mempraktekkan hal itu setelah bertemu dengan Ustadz Salman beberapa kali ya. Kemudian setiap kali membaca itu ada tambahan gitu Ustadz. Ada tambahan. Oh iya ya. Jadi sekarang aku udah punya repertoar baru terhadap ayat ini. Ya biasanya enggak. Nah itu menurut aku itu bermanfaat gitu. Nah jadi teman-teman semuanya, nggak ada batas ya, nggak ada jeda, nggak ada apa. Ini betul-betul sebuah momen di mana kita ingin Allah menyaksikan, kita ingin menghatamkan ini. Bismillah. Dan Ustadz Salman tentu dengan hadis, dengan apa saja yang beliau ketahui akan memberikan yang terbaik. Kita biasanya baca Al-Qur'annya dulu ya Ustadz ya. Kita baca Al-Qur'an. Silahkan Ustadz. Nanti kita ngobrolin gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi keluarga-keluarga semuanya, teman-teman, Ustadz, kita akan kepengen sekali bahwa teman-teman kita semuanya mengerti ya, bahwa yang pertama itu Al-Zalzalah ya. Iya. Surah Al-Zalzalah. Mungkin ada 3 hal ya Ustadz yang bisa kita iniin. Apa aja itu Ustadz ya, ketiga itu? Yang pertama. Pertama mungkin yang kan kita lihat adalah ini cerita gempa. Tentu gempa yang dimaksud di sini bila kita lihat ke para ulama, kiamat ya. Iya. Dan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bila terjadi gempa dan bumi mengeluarkan isinya, isinya tadi mayat-mayat yang tadi terkubur di dalam dia dikeluarkan oleh Allah SWT dalam kondisi hidup. Oh, dalam kondisi hidup ya, nanti jadi. Kan? Oke. Dihidupkan Karena kiamat oleh Allah. Kan, karena selesai kiamat kan dihidupkan oleh Allah SWT. Karena ternyata manusia yang di dalam perutnya bumi ini sekarang ini itu berat bagi bumi, makanya asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, beban dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Beban-beban itu adalah manusia yang dikubur ini. Ya, setiap hari itu ada jutaan manusia meninggal kan? Taruh di perut dia kan? Terus di perut dia. Jadi kalau kita bayangin bumi itu seperti misalnya kita potret, nggak usah bulatnya tapi sebuah bidang, itu berarti lapisan-lapisan itu banyak sekali. Bayangkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Iya. Ya, beban, dan itu di skala berat sekali. Ya. Nah, itu pertama. Jadi nanti gempa terjadi atau kiamat terjadi, selesai kiamat terjadi manusia akan dihidupkan kembali. Itu. Yang kedua yang menarik Bunda, waqalal insanu malaha. Waqalal insanu malaha. Ini ada apa nih bumi ini gitu ya. Ini boleh kita ngelihatnya sesudah terjadi kiamat, manusia dimunculkan, dihidupkan lagi. Ini ada apa sih? Oh iya kan udah lama tidur. Iya. Kan udah lama malaha. tidur.
udah lama tidur kan Ustaz. Jadi ketika dibangunin, loh kenapa? Saya di mana? Di mana? Gitu. Saya di mana? Ini apa gitu? Betul. Saya di mana? Ini apa? Ketika nanti manusia kita ya, bukan kita dibangkitkan, kita akan ini ada apa ya? Akan kebingungan dia kan. Boleh begitu kita maknakan ya. Tapi ada juga yang harus kita lihat Bunda, pemirsa sahabat yang saya muliakan, bahwa manusia itu sukanya memang udah terjadi gempa baru dibahas kenapa. Gimana tuh? Udah gempa dulu, udah longsor dulu. Oh iya maksudnya. Ini kita kecilkan dulu makna gempanya. Oke. Kalau yang pertama tadi makna gempanya qiyamah kan. Nah, sesudah qiyamah manusia ini akan dibangkitkan, manusia bertanya ada apa. Tapi kita perkecil lagi makna gempanya Bunda. Kita ini memang manusia itu Bunda udah longsor dulu, baru deh, kan? Sekarang nih belum longsor, misalnya dikeruk terus itu tanah, kan? Ditebangi pohon-pohonan, kan? Sekarang kita nebang pohon terus. Kita udah bilangin gitu kan, alam itu harus dihormati. Kalau suku-suku kayak misalnya dulu ya ada kebijakan lokal kebijakan kearifan lokal itu. Masyarakat Badui misalnya, betul. Kalau mereka motong, mereka harus nanam, gitu. Nah itu kan kearifan lokal lokal. Nah ini enggak, manusia, maksudnya lagi musim apa yang nguntungin, abisin bahkan bukit-bukit semua. Sedih Ustaz kalau ngelihat. Makanya di sini aku mohon maaf sedikit bilang gini, pendidikan itu kan harusnya bikin orang pinter dan cerdas. Ya. Malah sesudah pinter orang bikin tambang batu bara, lupa nutupnya lagi. Iya. Lupa. Yang bikin tambang batu bara emang orang nggak sekolah apa? Iya, pinter-pinter. Bahkan di ini Ustaz, dikuatkan oleh seperti hasil kajian-kajian. Ini begini-gini. Jadi dicari-cari ininya gitu. Harusnya kan kalau dia memang manusia normal, ente kan udah ngeruk kekayaannya tuh. Kalau memang tuh batu bara habis, tutup dong Pak. Iya, jangan biarkan jadi danau. Ini malah dibikin nggak pun ditutup jadi lokasi wisata baru, akan muncul danau di banyak benar. Penggalian pasir sembarangan. Ntar kalau udah terjadi baru malah. Jangan gitulah. Masa sih tadi orang Badui lebih pinter dari kita. Kalau gitu nggak usah sekolah kita makanya. Nggak usah. Tapi orang Badui itu walaupun dia nggak sekolah dalam tanda punya formal, kearifan lokal. Tapi mereka itu belajar itu bukan sekolah Ustaz. Dari banyak orang sekolah tapi dia nggak belajar. Banyak orang nggak pergi sekolah tapi dia belajar gitu. Makanya saya bilang gagal kali sekolah ini mendidik manusia ini. Karena kita lihat ya, kayak misalnya di Sumatera atau di suku-suku pedalaman lah justru yang sangat hormat sama alam ini. Betul. Sementara orang-orang profesor, doktor yang pinter-pinter ini kemana-mana. Ustaz pikirannya hanya kecil aja. Pikirannya, kalau saya mensahkan, misalnya saya duduk di dewan, misalnya sebagai anggota dewan, saya tuh nggak mikir gitu bahwa nanti itu akan terjadi longsor besar, banjir besar. Pokoknya hanya dilihat, ini aku dapat berapa ya gitu. Nah, gitu. Mohon maaf, sekarang misalnya pengusaha properti. Ada kayak pengusaha properti kira-kira orang yang belajar, orang yang sekolah apakah enggak sih? Pasti sekolah rata-rata. Sebagian besar sekolah pasti ya. Enggak mungkin lah macam suku kita, sahabat-sahabat saudara-saudara suku kita pedalaman bikin pengusaha properti. Iya, artinya mereka sekolah lah. Mereka berjuang sekali supaya sekolah. Ya. Sesudah kita sekolah, sesudah ente sekolah, tuh kalau mau bikin properti, justru kayak sekarang Jakarta, kebun jeruknya di mana, kebun nanasnya di mana, kebun palanya di mana, apa lagi? Mentengnya di mana? Buah menteng itu. Buah menteng kan? Menteng. Rawanya di mana? Rawanya, rawa bokor, rawa ini rawa juga tadinya. Situ masih ada lah situ sedikit-sedikit ya. Nanti kalau udah banjir ngamuk malah baru gitu. Kita sebenarnya nggak usah nanya Jakarta ini banjir kenapa, karena kita yang salah. Yang salah bukan gubernur, yang salah orangnya kita semua. Artinya manusia ini diajarkan oleh Allah jangan malah. Tapi dari awal kita udah petakan bahwa sungai kita jaga,
jangan buang sampah sembarangan ke sungai, ya. Di laut kita dijaga, jangan buang sampah sembarangan di laut. Sekarang laut kita tersiksa karena kotornya pabrik kita dan sebagainya, Bunda. Iya, sebenarnya perusakan laut itu sadis banget. Sadis, sampah plastik. Juga kayak dulu kan ada pukat harimau tuh, jadi dibom. Dan juga limbah industri, Ustaz. Limbah industri itu yang paling berbahaya. Nah, itu kita selalu tutup mata sama pengusaha-pengusaha yang, ya pokoknya rakyat harus tahu, masyarakat harus tahu bahwa alam ini sekecil-kecilnya gitu. Kira-kira kalau kita nggak bisa membuat pengusaha-pengusaha besar itu menengok kepada persoalan ini, paling sedikit kita sebagai insan-insan, satu persatu insan itu, kita commit gitu loh. Kita commit, kita punya komitmen. Bahasanya kalau komit sama komitmen beda. Kalau komitmen bahasa noun, benda ya. Jadi kita harus punya komitmen untuk menjaga. Seperti misalnya kalau di rumah ada lahan sedikit, tanemin. Betul. Gitu, tanemin walaupun hanya sepetak. Ini buah dari baca Al-Zalzalah juga adalah tanemin. Tanemin. Gitu. Itu kalau punya kita kesadaran sepetak semeter kali semeter tanah, punya kesadaran menanam nih semua manusia, itu keren sekali, Bunda. Oke, aku berhubungan sama soal tanam menanam karena aku punya misi di Ruhama ini kan kita ngasuh 80 santri ya, teman-teman semuanya. Saya mau ngomong apa adanya bahwa kita itu berusaha yang halal, yang berkah. Nah, saya mau tunjukin di layar ada pohon-pohon yang bagus-bagus. Nih di rumah saya ini juga ada pohon-pohon yang nanti Rudi ambil pohonnya, dan itu pohon-pohon yang bisa loh membuat kita memiliki kontribusi selain kontribusi nanamnya, indahnya juga didapat. Iya, benar. Nah, nanti saya pasang di layar. Mas Putra udah janji nih bagian penanaman di Ruhama, janji mau ngasih gambar-gambar beserta juga kalau memang ada. Iya. Ya. Jadi oke, kita balik lagi ya. Tadi itu iklan. Itu tadi iklan. Tapi boleh iklan, tapi yang ingin kita sampaikan memang iza zulzilatil ardu zilzalaha, kita harus pikirkan bareng-bareng bahwa jangan sampai kita teledor mengurus semesta ini, karena kan di ayat lain kan Bunda Allah bilang kita khalifah. Khalifah itu harus tanggung jawab nama bumi ini, terutama kita umat Islam yang diamanahkan oleh Allah bumi ini. Kalau jadi orang Islam harus lebih aware lagi. Harus lebih aware sama alam. Jadi jangan jadi orang Islam malah nggak aware sama alam. Harusnya aktivis Go Green itu Pak Kiai. Iya benar. Aktivis Save Light itu Habib. Aku usulin deh Ustadz jadi ini tokoh Go Green karena dia suka banget nanam. Segala macam ditanam. Orang kan waktu ke beberapa taman pesantren, ketika saya jawab ini alasannya untuk usaha pesantren, ada orang puas di situ. Tapi pernah beberapa kali orang yang datang ke Ruhama, ada nggak alasan lain, Salman katanya gitu ya. Aku bilang aku ingin sedekah oksigen. Aku ingin memperpanjang umur. Masya Allah, sedekah oksigen bagus banget tuh. Memperpanjang umur bumi kan. Iya. Kalau nggak gempa nanti kita gitu loh. Jangan sampai malah, jangan gitu. Jangan sesal kemudian. Jangan sesudah gempa baru menyesal. Iya. Ini sebenarnya malah ini banyak sekali yang harus kita kaji, Bunda. Nggak apa-apa Ustadz, ini kita biasanya 14 menit, 15 menit. Tapi kalau misalnya kita masih mau nggak apa-apa juga gitu. Yang mau memperhatikan silahkan lanjut gitu. Bener kan. Sih akhirnya karena kita mau cerita makna Al-Quran ya. Iya, yang memang butuh. Kalau yang butuhnya sedikit, ya nggak apa-apa. Yang butuhnya banyak, ya alhamdulillah. Gitu kan Ustaz? Lanjut Ustaz. Baik. Kalau insanu malaha kan ya. Tadi dua perspektif kita lihat, after dan before udah kita lihat ya. Yauma izin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bila kita menafsirkan tadi malaha sesudah terjadi qiyamah, maka bumi akan jawab ke manusia. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW kalau dia punya mulut dia akan jawab ke kau Abu Bakar gitu ya. Yauma idzin tuhadits bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Tuhanmu hai manusia. Bumi bilang bahwa Tuhanmu hai manusia auhalaha, memerintahkannya untuk gempa, memerintahkannya untuk qiyamah.
Kata si bumi. Kan bumi nyaut gitu. Soalnya manusia bilang, "Loh, malah kenapa ini?" Terus bumi nyaut, "Tuhanku memerintahkan aku." Kalau kita terjemahkan versi sebelum kiamat, gempa ini adalah jawaban dari bumi, Bunda. Kan Allah sudah menyuruh kalian jagalah bumi ini. Allah menyuruh kalian jaga ekosistem ini. Allah menyuruh kalian hewan, tanaman, udara ini harus dijaga oleh kalian sebagai khalifah. Loh, kalian tidak jaga. Allah suruh saya goyang, ya udah rasakan. Kira-kira begitu. Kalau kita terjemahkan gempa ini gempa yang bukan kiamat. Bencana-bencana yang terjadi ini kan bima kasabat aydin nas. Apa yang diusahakan oleh kita manusia ini. Karena hedonisnya kita, karena egoisnya kita. Kita ini yang kita pikirkan hanya saya. Pokoknya kita mikir nanti orang yang akan hidup sesudah saya apa gitu. Waduh, itu sedikit orang yang begitu. Iya, Bunda. Nih tebang pohon sembarangan. Sekarang kita bangun rumah pakai hebel kan. Hebel itu gunungnya di mana, dikeruk terus. Orang tidak mau mikir kita, yang penting kita untung. Aku tanya dulu. Cobalah pelajari riwayat-riwayat pemilik-pemilik tambang ini. Hidupnya itu sesuai nanti ujung ayat ini. Boleh. Gitu ya. Kita lanjutin. Ujung ayat ini kan, Bunda? Ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Pada hari itu berbondong-bondong manusia keluar itu ya, untuk melihat efek dari amalan mereka, sebab balasan dari amalan mereka, yaitu ya. Tentu ini cerita di akhirat, nanti kita akan berbondong-bondong, Bunda. Kita akan melihat layar kita masing-masing, seperti layar yang di belakang kita ini. Oh, Salman tanggal ini segini, Salman sampai kita meninggal. Karena ayat sesudahnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", sekecil apapun akan dilihatkan oleh Allah, sebesar apapun akan baik itu jahat ataupun baik, dua-duanya akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena ini versi akhirat mudah dipahami dan mudah sekali disadari oleh sebagian orang, kita coba versi dunianya di masih hidup kita ini kan gitu ya. Sekecil apapun perbuatan kita ada hasilnya, Bunda. Nggak ada yang sia-sia. Kita tebang pohon sembarangan ada hasilnya. Kita tanam pohon ada hasilnya. Kalau kita sekarang bumi ini lagi sakit banget. Ya, karena apa? Karena semua orang nanam pohon. Sampai ada emisi karbon, ada banyak sekali. Ada macam-macam, dunia menyelenggarakan bermacam-macam sampai akhirnya kita memikirkan gimana supaya mengatasi emisi karbon. Itu dunia tuh urusannya. Salah satu isu dunia adalah lingkungan hidup. Nah, Prof. Emil Salim di Indonesia kan, harusnya kita umat Islam diskusi itu. Jangan diskusi kunut lagi, diskusi maulid lagi, diskusi Allah duduk di arasy apa enggak gitu ya. Itu pengulangan gitu loh. Ayo diskusi lingkungan hidup perspektif Al-Qur'an. Saya ketika tahun berapa ya lihat Prof. Emil Salim ngomongin lingkungan hidup. Di Ruhama ada ya yang datang ahli biologi molekuler ya. Iya, ini sekarang datang ngomongin jambu biji. Keren, jambu biji. Habis itu datang lagi udah jadi produknya. Artinya kita umat Islam ini ada amanah yang besar untuk kita, Bunda ya, para sahabat yang saya muliakan. Kita nanam jambu biji atau menebang jambu biji ada hasilnya buat kehidupan kita. Makanya kalau mau bikin perumahan, wahai pengusaha properti, bukan nggak boleh. Tapi tanam juga. Tanamlah. Gitu. Maka kan secara undang-undang juga kan 40% harus ada buat pasum bla 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 gitu kan. Itu tanam pohon-pohon rindang gitu. Tahu aku. Kebetulan nih perumahan di sini memang asri ya. Ini asri, dia mempertahankan pohon-pohon besar dan kesadarannya tinggi. Tapi aku banyak lihat ya waktu nyari-nyari untuk rumah untuk anakku. Ya ampun, terik. Karena apa? Dia langsung habisin semuanya. Karena undang-undangnya ada, tapi prakteknya bisa cincai kan? Iya, itu dia. Ya. Dan itu ada balasannya. Nah, itu yang aku mau bilang, Bunda. Dan itu ada balasannya. Drainase kalian lah, apa kalian lah nanti. Tapi nggak bakal
bisa dibayangin balasannya kecuali dengan iman, kecuali kalau ya iman benar. Oh iya. Atau malah terjadi dulu. Oh iya, terjadi dulu, susah dulu biasanya. Baru oh iya. Tapi biasanya gini, ada satu orang tokoh besar, dia nggak pernah kena banjir kan. Pada satu hari dia pindah ke suatu daerah dan akhirnya dia kena banjir. Terus dia bilang gini rasanya banjir. Padahal dia udah menjadi tokoh besar masyarakat udah lama banget. Aduh, oh my God. Jadi ini toh, jadi selama ini nggak pernah ya nengok banjir, tapi lain. Dia bawa bantuan banjir. Oke, dia pakai perahu karet. Tapi bukan dia hidup dengan kenyataan bahwa banjir itu adalah untuk dia gitu. Belum. Nah, beda, memang beda. Makanya beda orang yang membantu orang miskin atau membantu orang dengan yang kena bencana, hanya transfer dan terjun ke lokasi. Beda sekali lah. Ya. Dan itu dia benda. Kalau memang kepengen itu manusia, kalau menurut saya ya Ustadz ya, kita diperangkati dengan kemampuan untuk bisa membayangkan. Nah, ini penting nih kelihatannya. Kemampuan berasosiasi. Karena kita dikasih imajinasi. Coba kamu tutup mata, coba kamu bayangkan. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an seperti Al-Zalzalah ini itu mengajak kita untuk membayangkan hari tersebut. Tapi kalau kita nggak gunakan perangkat itu nggak bisa, Ustadz ya? Nggak bisa. Bener, harus digunakan perangkat itu. Dan pemicunya bisa kita picu, Bunda. Tapi kita harus punya perangkat-perangkat yang luar biasa. Atau kita tinggal ke bioskop aja, tonton film tsunami yang apa namanya, yang berapa yang ada goncangan itu. Coba kok agak itu kalau luar biasa, Bunda, itu. Kalau kita lihat film-film bencana lah ya. Coba Kak, makanya saya suka mengajak santri misalnya nonton film, karena ada hal-hal yang bisa di situ dilihat. Oh sih, kayak gitu nanti kalau kita bencana, kalau kita kiamat. Apalagi dengan yang ku bilang, apa sih istilah nonton bagaimana sih, Bunda, yang ada kacamata-kacamata itu. Metaverse. Metaverse. Kita akhirnya sekarang itu udah dunia yang sebenarnya sebenarnya sekarang itu justru kita udah dapat kesempatan besar loh, karena metaverse itu begitu kita sampai kita lihat di sini. Nah, kita misalnya di sini kita mau kubur. Nah, di situ kita bisa betul-betul ngerasain seperti apa itu. Itu dunia metaverse adalah dunia sihir yang hadir, menjadi nyata. Itu Ustaz. Jadi kalau kubur enak itu. Iya, kalau naudzubillah min dzalik Ustaz, astagfirullahalazim. Jadi dunia metaverse ini nanti kita undanglah salah satu di acara ini ahli metaverse yang menerangkan ya supaya kita juga punya ilmu. Nggak bisa kita ambil semua, Bunda. Iya, nggak bisa dong, karena metaverse itu kan digunakannya untuk 1 2 3 4 penguasaan macam-macam lah gitu ya. Well, Ustadz, baik, ini Al-Zalzalah udah kita obrolin ya, paling sedikit jangan sampai udah terjadi baru malah atau jangan sampai kita salah satu dari orang yang dikubur yang pada hari itu diguncangkan, kemudian kita termasuk yang nggak ngerti gitu. Kan enaknya asiknya gitu Ustaz, kalau kita bangun di guncangan lain, kita tetap dalam zikir, dalam kubur kita terus kira ini saatnya, oh ini yang disebut Allah ini Al-Zalzalah, betapa mengerikannya. Tapi bukannya bilang kenapa bukannya panik gitu kan Ustaz, benar nggak sih? Betul. Dan kita termasuk insya Allah orang yang akan menerima sekecil apapun nanti balasan kebaikan kita, bukan sebaliknya. Karena kita orang beriman ini, amalan kebaikan kita ditunda oleh Allah. Oh ya, itu menarik tuh ya. Ditunda oleh Allah. Itu bagus. Balasannya nanti di sana. Amalan kejahatan kita sering disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sakit, ya kita rugi, ya kita bermacam-macam. Kan? Itu untuk meringankan kita nanti. Berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan baiknya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baiknya dia dapat di sini. Makanya dia kemudian gitu. Kayak dia mendapatkan segala hal yang lebih daripada kok dia mudah sekali, keluarganya baik, semuanya. Tapi amalnya cuma oleh-olehnya di sini aja. Hanya 80 tahun, 90 tahun atau 150 tahun. Tapi yang orang yang beriman nanti selama-lamanya jenis kebaikan kita ini akan diganjar oleh Allah SWT nanti di sana. Sabar aja dulu kita.
walaupun hanya bersihin tai mata anakmu. Betul. Iya kan. Jadi alangkah indahnya Islam kita. Islam kita ini kan ngangkat duri dari jalan aja sedekah, Bunda. Iya. Membuat watt lampu jalan rumah kita lebih gede itu sudah sedekah buat di dalam agama kita. Senyum yang tulus lebih indah daripada sedekah yang penuh celah di agama kita. Allah. Pelacur masuk surga hanya gara memberi minum di tengah kehausannya seorang anjing di tengah Sahara. Kita punya rencana ya Ustadz ya, mau jalan ke kampung ya. Ya kita pengen go to kampung. Ya nanti kita benar-benar kepengen sedekah ilmu sama masyarakat di yang marginal lah ya, insya Allah. Doakan ya semua, insya Allah. Kita juga nanti di Neno for the Future juga. Di Ruhama Al-Fajar, mudah-mudahan terus dikekalkan oleh Allah sehingga bisa saling bantu-membantu dalam kebaikan. Ustadz, saya kira cukup ya Ustadz ya. Kita akan ketemu lagi insya Allah pada episode yang mendatang. Surah yang berikutnya adalah surah apa Ustadz? Kalau kita besok mau ini setelah Al-Zalzalah adalah Al-Bayyinah. Ini saya suka banget nih surah Al-Bayyinah. Dengan tidak sabar saya termasuk orang yang menunggu nih surah Al-Bayyinah ya. Yang berikutnya. Itu dulu ya dari kami berdua, saya Neno Arisman dan Ustadz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.